Beberapa hari yang lalu, Disney menampilkan beberapa teaser untuk series dan animasi dari Marvel Studio. Beberapa hal yang menarik perhatian dari teaser tersebut adalah dari series Daredevil Born Again. Ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas secara mendalam untuk teaser Daredevil Born Again. So universe, let's talk about it. Dalam video yang dirilis oleh Marvel Studio, kita diperlihatkan Deadpool yang berada di markas TVA, yang memperlihatkan beberapa karakter mulai dari Riri Williams dengan Iron Suit barunya, Daredevil dari series Daredevil Born Again, dan kemudian Simon Williams dari series terbaru Marvel Studio, yaitu Wonder Man. Daredevil Born Again menjadi highlight pertama untuk event ini, di mana kita diperlihatkan kembalinya Matt Murdock di Hell's Kitchen, yang kali ini dia menggunakan suit yang berbeda dengan suit yang dia gunakan sebelumnya dalam series Echo, yang sepertinya ini salah satu suit prototype sebelum dia memakai shoot yang sempat bocor di publik beberapa bulan yang lalu, di mana selanjutnya Matt Murdock bertemu dengan Kingpin, yang karakter ini diperankan kembali oleh Vincent D'Onofrio, yang sebelumnya juga muncul dalam series Hawkeye dan series Echo, yang sebenarnya Kingpin ini direncanakan akan menjadi salah satu big bad villain yang akan dilawan oleh Spider-Man Tom Holland sebelum Sony menyerang dengan plan Skibidi Multiverse-nya. Matt Murdock di sini diperlihatkan bertemu dengan Kingpin, dan Kingpin berkata, "Good, it's been some time, hasn't?" Yang sepertinya ini dimaksudkan dengan pertemuan mereka yang terakhir kalinya, di mana kita lihat dalam series Daredevil Netflix, di mana dalam ending series tersebut, akhirnya Matt Murdock, aka Daredevil, dan Kingpin saling memahami satu sama lain setelah Matt Murdock berhasil menyelamatkan Vanessa dari Bullseye. Lalu kita diperlihatkan kemunculan John Bernthal yang kembali memerankan The Punisher di MCU, yang dalam beberapa bocoran sebelumnya kita juga diperlihatkan The Punisher bersama Daredevil dalam satu sesi syuting, dan dalam bocoran sebelumnya juga diketahui jika The Punisher akan dituduh sebagai penyebab banyaknya kematian yang terjadi, dan salah satu korban dari tuduhan tersebut adalah kematian dari White Tiger. Kingpin kini diperlihatkan diikuti oleh banyak orang yang sepertinya mereka berasal dari media, dan sebelumnya ada sebuah rumor yang mengatakan jika Kingpin ini akan mencalonkan diri sebagai wali kota di New York. Entah apa tujuannya, namun sepertinya ini akan membuat Kingpin agar bisa mengontrol New York secara penuh, dan bisa saja akan berdampak dengan aktivitas vigilante yang dilakukan oleh para superhero. Berikutnya kita diperlihatkan Matt Murdock yang mendatangi sebuah ruang pengadilan, yang ini merupakan ruang pengadilan yang sama saat Frank Castle aka The Punisher diadili di series Daredevil Netflix pada season 2, dan ini salah satu scene yang sangat powerful pada episode ke-8 di series tersebut, di mana Frank Castle diadili karena telah berkali-kali membunuh dan melukai banyak orang. Di mana di sini Matt Murdock sebagai pengacaranya mencoba untuk membantu Frank Castle agar bisa bebas dari hukuman. Namun sayangnya Frank malah mengacaukan semua yang dilakukan oleh Matt Murdock dengan menolak pembelaan dari Matt. Berikutnya kita diperlihatkan scene dari Kingpin dan Matt Murdock di sebuah warteg, yang dari dialog tersebut Kingpin berkata, "Aku bertanya-tanya jika sisi gelap dari dirimu setuju." Yang mungkin yang dimaksud oleh Kingpin di sini adalah Daredevil, yang sebenarnya Kingpin juga sudah mengetahui jika Daredevil ialah Matt Murdock. Berikutnya kita diperlihatkan jika Kingpin bersama dengan seorang wanita dengan gaun merah, yang dia adalah Vanessa Fix, yang di dalam series Daredevil Born Again diperankan oleh aktris lain yaitu Sandrine Hall, yang sebelumnya karakter ini diperankan oleh Ayelet Zurer di dalam series Daredevil versi Netflix. Scene party ini akan mengingatkan kita dengan salah satu scene party dalam film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse pada saat para Spider People sedang menjalankan sebuah misi, dan ini kita diperlihatkan sebuah senjata milik Daredevil yaitu Billy Club, yaitu sebuah senjata yang bisa dijadikan sebagai grappling hook dan juga button stick sama seperti di komiknya. Dan di sini kita juga diperlihatkan Daredevil yang terjun dari gedung dengan pose yang sama seperti pada komik Daredevil Giant Size issue nomor 1, di mana pose seperti ini juga pernah dilakukan oleh Daredevil versi Ben Affleck. Pada adegan berikutnya, Daredevil masuk ke sebuah lorong dan memukul seorang pria yang dari pakaiannya dia adalah Muse. Jika kita perhatikan scene lorong ini, di sisi kanan kita bisa melihat dua kertas yang sepertinya ini adalah desain prototype dari topeng milik Muse, dan di sisi atasnya lagi kita bisa melihat ada logo tengkorak dari The Punisher, dan di bagian kiri ada semacam ember yang ini mungkin ember dari Jet. Muse sendiri adalah musuh dari Daredevil yang pertama kali muncul di tahun 2016 dalam komik Daredevil Volume 5 issue nomor 11, yang dia adalah seorang villain psikopat yang mungkin sedikit mirip dengan Hannibal Lecter. Jadi setiap korban yang telah ia bunuh selalu ia jadikan karya seni. Kita masih belum mengetahui apa motif dari Muse dalam series Daredevil Born Again ini. Apakah dia mencoba untuk mencari di mana Frank Castle, atau justru yang dia lakukan adalah terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh The Punisher. Namun Muse mungkin saja melakukannya terlalu berlebihan, yang ini akan mengingatkan kita dengan apa yang dilakukan oleh The Riddler, yang mencoba untuk mencari perhatian dari The Batman dan malah berakhir membuat sebuah okultisme online menjadi pasukan teroris. Berikutnya kita diperlihatkan Daredevil bertarung melawan Bullseye, yang ini menjadi pertarungan ketiga mereka setelah sebelumnya mereka bertarung di series Daredevil versi Netflix. Sepertinya Bullseye kini berhasil menyembuhkan tulang belakangnya akibat benturan dari tembok dari serangan Kingpin pada season terakhir Daredevil. Dan dalam sebuah bocoran, shoot dari Bullseye ini sepertinya terinspirasi dari komik buatan Marco Cicito dengan shootnya yang taktikal. Masih belum diketahui apa
apakah di sini Daredevil akan melindungi Kingpin atau tidak. Tapi dengan posisi Kingpin yang kemungkinan berhasil menjadi wali kota di New York, bisa saja Bullseye lebih mudah mencari posisi Kingpin untuk membalas dendam setelah dikalahkan sebelumnya. Dan kita diperlihatkan Yusuf Khan, ayah dari Kamala Khan, yang terakhir kalinya terlihat dalam film The Marvels, di mana ia menanyai Matt Murdock pengacara macam apakah dia, dan Matt menjawab pengacara yang baik. Daredevil Born Again sepertinya akan menjadikan Kingpin sebagai anti-hero, dimana seperti yang kita tahu jika sebenarnya Kingpin ini tidak sepenuhnya jahat dan motifnya untuk menguasai New York. Selain untuk memperluas akses berbagai bisnisnya, dia juga mungkin ingin Vanessa dapat dilindungi dengan posisinya sebagai istri dari wali kota New York, dimana salah satu teror yang terjadi di kota New York ini sepertinya akan disebabkan oleh Muse yang semakin menjadi-jadi membantai orang-orang di kota tersebut. Selain Muse, Bullseye juga menjadi salah satu villain yang mungkin akan menjadi villain utama di sini, dan sepertinya Bullseye juga akan memiliki kekuatan dan kelincahan yang lebih baik kali ini untuk kembali melawan Daredevil. Dan bukan tidak mungkin hal inilah yang menyebabkan The Punisher harus membantu Daredevil menghadapi Bullseye, karena dia tidak hanya menggunakan pisau tapi juga senapan. Ada sebuah teori fans yang mengatakan jika Kingpin sepertinya akan kembali diselamatkan lagi, dan kali ini tidak hanya oleh Daredevil melainkan juga oleh Frank Castle aka The Punisher. Dan sepertinya akan ada sebuah perjanjian di antara mereka bertiga yang mungkin tidak akan membatasi pergerakan para superhero ini di kota New York jika Kingpin memang akan memenangkan pemilihan wali kota. Banyak fans yang berharap jika series Daredevil Born Again ini akan menampilkan Spider-Man versi Tom Holland. Namun dengan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Sony kepada karakter Spider-Man dan juga SSU-nya, sepertinya karakter Spider-Man tidak akan dimunculkan di dalam series Daredevil Born Again. Padahal setup dari film Spider-Man No Way Home ketika memunculkan Matt Murdock yang diperankan oleh Charlie Cox, ini menjadi setup yang sangat penting dan sangat keren yang mungkin bisa diwujudkan jikalau Spider-Man versi Tom Holland yang sudah ada di MCU itu akan memiliki cerita yang grounded, jadi tidak akan berhadapan dengan berbagai permasalahan multiverse, namun justru akan menghadapi para big bad villain jalanan. Hal ini akan membuat beberapa fans akan sangat kecewa jika Spider-Man versi Tom Holland ini tidak akan dimunculkan di dalam series Daredevil Born Again, karena seperti yang kita tahu jika di dalam komiknya Daredevil dan juga Spider-Man tidak jarang menjadi dynamic duo dalam beberapa event. Bahkan series animasi dari Spider-Man Freshman Year memunculkan Daredevil, seperti yang dikabarkan bahwa Charlie Cox akan mengisi suara karakter Daredevil di dalam series animasi tersebut. Meskipun kita mengetahui jika kemungkinan besar series dari Spider-Man Freshman Year ini tidak akan berada di dalam Secret Timeline. Secret Timeline masih ada nggak sih? So, itu tadi adalah pembahasan dari teaser trailer Daredevil Born Again yang akan tayang di Disney Plus pada 25 Maret 2025 mendatang. Kalau misalnya ada yang kurang dan ada informasi dan teori lainnya dari series ini, silahkan tulis di bawah ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas pertanyaan yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.